Per 1 Agustus 2026, pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan pemungutan pajak untuk e-commerce atau marketplace. Dan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di era ekonomi digital. Namun sayangnya, pelaku UMKM khawatir dengan kebijakan ini. Dan untuk mengulasnya lebih jauh di meja redaksi kali ini, saya akan membahasnya bersama dengan dua senior saya. Ada Mas Heru. Apa kabar Mas Heru? Baik, Mbak Grace. Sehat-sehat ya? Never been better. Oke, lalu ada Mas Cleo. Apa kabar Mas Cleo? Baik, Iya, sehat, kita baik. sama-sama di TV nih sama Mas Cleo. Nggak cuma dengan Mas Heru dan Mas Cleo, saya juga akan membahas hari ini topik kita dengan satu orang narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Mas Nelul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Mas Nelul Huda, apa kabar? Halo. Halo Mbak Grace, alhamdulillah Iya. kabar saya baik. Kabar baik ya. Mas Nelul ini sering kita jadikan narasumber juga di TV, bahkan juga forum-forum investor daily dan sebagainya sering kita undang untuk membahas terkait ekonomi digital. Thank you Mas Nelul sudah bergabung di meja redaksi pada kesempatan kali ini. Sebelum saya ke Mas Nelul, saya mau ke Mas Heru terlebih dahulu. Mas Heru, aturan ini kan sudah berlaku. Pajak e-commerce menetapkan pemotongan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari omset. Sebenarnya tujuannya bagus untuk menciptakan level playing field. Katakanlah ini untuk persaingan sehat antara pedagang digital dan konvensional. Mas Heru melihat kebijakan ini seperti apa? Baik, Mbak Grace. Jadi memang ketika kita mendengar ada pajak baru ini, masyarakat mungkin mulai bertanya-tanya ya, ini pajak apa lagi sih? Betul. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang tidak tahu juga bahwa ini sebenarnya sudah berlaku lama. Cuman sebelumnya kan wajib pajak yang secara mengambil inisiatif setor ke pemerintah kan begitu. Nah, kalau sistem seperti ini kan hampir bisa dipastikan tidak jalan karena ya kalau saya bisa menghindari pajak kenapa saya harus bayar kan begitu. Nah, akhirnya pemerintah mengambil jalan tengah, mengambil cara yang lebih praktis yang juga banyak dilakukan negara lain supaya kepatuhan pajak ini meningkat. Pemerintah menggunakan platformnya langsung. Jadi biar platformnya yang memungut pajak dari vendor, dari penjual di marketplace. Ada 4 platform yang ditunjuk, yaitu Shopee, Lazada, Blibli, kemudian Tokopedia. Nah, kemudian kenapa 0,5% ya? Sebetulnya kalau mau gampang, itu sebetulnya sudahlah kalau kamu jualan ya kena PPN aja, yang 11%. Nah, tapi kan pemerintah kasihan juga kalau semua kena PPN itu, nanti yang UMKM yang jualan di online, nanti bisa dalam sebulan bisa bangkrut tuh kalau harus bayar segitu, 11%. Nah, jadi maka keluar jalan tengah, namanya pun bukan PPN, namanya sebenarnya ini lebih ke pajak penghasilan ya. Iya. Angkanya cuma 0,5% dan hanya berlaku untuk omset atau gross turnover antara 500 juta sampai 4,8 miliar. Nah, jadi kalau dia omsetnya 600 juta setahun, itu bukan 0,5% dari 600 juta, tapi yang 500 juta kan bebas tuh, bebas pajak 0,5% itu. Nah, yang kena 0,5%-nya yang 100 jutanya, kalau misalnya dia omset 600 juta ya. Jadi kalau dia omset 600 juta yang dia bayarkan cuma 0,5% dari 100 juta itu, jadi 500.000 dalam setahun. Jadi memang pemerintah cukup bijak ya. Jadi memang kebijakan ini timbul dari kombinasi antara empati kepada pengusaha UMKM yang omsetnya masih rendah, tapi juga pemerintah nggak mau rugi karena jumlah UMKM kan jutaan tuh. Kalau kita tidak pungut pajak, sayang juga karena di negara lain pun kena pajak juga. Bahkan jadi penopang ekonomi kita nih UMKM. Iya, betul, UMKM itu betul. Di saat krisis, di saat apapun pasti mereka jadi bantalan ekonomi kita. Siap. Insight dari Mas Heru, saya akan ke Mas Cleo sekarang. Tadi kan Mas Heru juga sempat spill, ada 4 marketplace. Kalau boleh saya sebut lagi, tadi ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk jadi pemungut pajak. Kebijakan ini kalau Mas Cleo melihatnya seperti apa? Iya, ini ya, jadi pemerintah emang ini kan dalam rangka juga perluasan ya coverage pajak ya dari masyarakat ya. Dan kenapa ini pilihannya ke marketplace gitu kan? Karena
memang ada keunggulan juga ya, ada kelebihan dari marketplace itu kan, karena marketplace itu kan kenapa ditunjuk, dan ini kan sementara baru 4 ya. Yes. Karena kan dia memiliki semacam data ya, data-data yang memang udah terintegrasi dan lebih kuat. Jadi di situ semua transaksi terlihat semua ya kan, jumlahnya segala macam. Jadi kalau untuk pengenaan pajak memang lebih langsung langsung lebih mudah lah dipantaunya gitu kan. Terus lebih efisien juga dari cara penerapan di marketplace ya. Terus juga bisa mengurangi potensi penghindaran ya, karena kan ini transaksinya langsung ya antara seller dengan pembeli gitu kan, dan langsung dipotong oleh marketplace-nya gitu kan. Yes. Marketplace dipotong dan akan dilaporkan itu kan kalau tiap bulan ya akan laporan ya tiap bulan. Nah ini kan artinya bagi seller ya kan, itu dia kan yang selama ini mungkin harus melaporkan pajaknya tahunan SPT ya, dia harus ngurus lagi segala macam. Dengan begini kan ini kan PPh final ya, pajak final. Jadi dia udah bebas tuh, udah transaksi sudah selesai, akhirnya sudah terrecord kan ini data pajaknya. Jadi itu mungkin lebih pertimbangannya kenapa. Dan kalau kita koneksi dengan sekarang kan emang ini kan ekosistem ekonomi digital juga makin berkembang ya. Yes. Ekonomi digital, e-commerce segala macam. Jadi emang ini ada konteksnya di situ, relevansinya kenapa ini harus diimplementasikan. Karena sebenarnya kalau kita lihat ini sudah setahun yang lalu ya, sejak zaman Menkeu ya, Sri Mulyani kan. Yes. 2025 waktu itu di Juni, tapi kan akhirnya ditunda di bulan Juli. Akhirnya di Purbaya juga sempat Menkeu Purbaya juga sempat di pending lagi, dan akhirnya setelah masa transisi sebulan kemarin Juli sekarang diimplementasi. Dan nah lagi-lagi di sini ya kan, pasti kebijakan baru ini pasti akan ada reaksi kan, ada pro kontra. Pro kontranya ini mungkin ya sekarang gimana pemerintah atau Ditjen Pajak bisa mengelola ini kan. Nah, apakah ini juga persoalan sosialisasi gitu kan, Yes. yang memang kurang masif ya kan. Tapi kan udah setahun ya udah berjalan. Tapi kan juga banyak keluhan. Ini gimana sih sebenarnya mekanisme perhitungan pajaknya seperti apa kan gitu ya. Gimana sih? Banyak pertanyaan seperti itu. Kalau kita lihat di media sosial itu kan rame tuh kalau para seller kan yang komplain ya. Kok waduh mereka makin merasa nyesek lah gitu kan. Iya. Udah dipotong sama marketplace ya kan, potongan biaya administrasi layanan, tambah lagi pajak ini kan. Ya ada double nih. Akhirnya mereka makin persoalan margin akhirnya terpangkas di sini. Nah, ini mungkin hal-hal yang mungkin harus diketahui dan perlu direspon oleh Ditjen Pajak ya, atau oleh pemerintah. Gimana ini ke depannya agar niat baik ini bisa nyambung dengan masyarakat ya. Akhirnya juga upaya pemerintah untuk menarik pajak lebih efektif bisa tercapai gitu. Mungkin di situ ya. Baik, Mas Heru, ini bicara soal penerimaan pajak. Ya kan, bisa penerimaan pajak, bahwa dikatakan juga sudah ada datanya semester 1 2026 sebenarnya tumbuh 24,6%, tapi jumlahnya dari target baru 43,9%. Apakah target penerimaan pajak ini dengan ada e-commerce ini mampu menutupi kekurangan itu, mampu membuat penerimaan pajak kita akan bertambah atau enggak nih dengan ada e-commerce ini? Kan istilahnya pemerintah nih lagi gencar nih, makanya tadi kan di awal Mas Heru bilang masyarakat akan bertanya-tanya apalagi sih, apalagi nih yang mau dipungut. Nah itu gimana Mas Heru? Ya. Kalau menurut saya untuk tahun pertama pelaksanaan ini yang lewat 4 platform ini, saya yakin hasilnya tidak akan signifikan. Nggak signifikan ya? Shortfall kita itu sudah diprediksi oleh Kementerian Keuangan sendiri bahwa akan terjadi shortfall sekitar 400 triliun bahkan setelah pajak e-commerce ini diberlakukan. Jadi memang pemerintah sendiri pesimis akan memenuhi target pajaknya yang ditentukan untuk sepanjang tahun 2026. Nah, tapi di sisi lain, kalau saya lebih melihatnya ini sebagai sebuah pembelajaran ya. Jadi kalau kita jualan, kita dapat untung, dapat omset, pasti harus ada andil yang kita serahkan ke negara, itu memang seharusnya seperti itu. Yes. Kalau di banyak negara kan pukul rata aja namanya PPN, atau kita sebut namanya Goods and Service Tax, atau pajak barang dan jasa, atau ada lagi istilah misalnya pajak penjualan, apa aja lah namanya, tapi pasti ada itu Mbak.
sekecil apapun. Nah, jadi memang ini yang karena omsetnya dibatasin 500 juta sampai 4,8, memang targetnya itu jadinya lebih ke usaha menengah, kecil dan menengah ya, kalau mikro nggak masuk di sini. Jadi kalau dari sisi ini juga saya yakin yang kita dapat juga tidak akan besar gitu. Dan banyak negara juga tidak mencari pendapatan utamanya pajaknya dari situ juga enggak. Yes. Jadi kayak Amerika, saya bilang misalnya mereka itu pajak itu dikenakan setelah omsetnya mencapai 100 ribu dolar atau 1,8 miliar, atau setelah 200 kali transaksi. Di Hong Kong malah tidak ada pajak sama sekali. Kalau di Uni Eropa, karena dia 27 negara ya anggotanya, jadi PPN-nya beda-beda, satu dengan yang lain itu beda, antara 17 sampai 27%. Yes. Gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau di ASEAN, Indonesia memang termasuk tinggi ya, Singapura itu 9% untuk pajak e-commerce ini maksud saya. Kemudian Malaysia 7%, kalau nggak salah, Thailand 6%, nah, jadi 11% termasuk tinggi, tapi itu berlaku untuk yang omsetnya 4,8 miliar. Kan, seperti itu. Kalau itu yang tinggi angkanya, baru pendapatannya signifikan, tapi kalau yang 0,5% ini lebih untuk apa? Pembelajaran aja supaya pengusaha itu kamu sekecil apapun skalanya, ada kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada negara, lebih ke seperti itu. Pajaknya. Jadi sebenarnya shortfall atau kekurangan penerimaan pajak itu ya keniscayaan. Tapi ini suatu ya sudah diprediksi juga sama Kementerian Keuangan, tapi ini suatu pembelajaran juga untuk kalangan usaha dan sampai kecil. sekarang ya, kalau boleh saya tambahkan, emang pemerintah tuh Dirjen Pajak itu belum merilis ya soal potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital ya. Tapi kalau dari catatan yang sudah kita bisa lihat ya, itu katakanlah tahunan lah, tahun lalu atau dalam hitungan per tahun itu pendapatan dari pajak ekonomi digital yang masing-masing macam-macam tuh ya, dari mulai kripto, dari pajak transaksi ekonomi, kan? dari online dan lain-lain ya, ada komponennya, itu sekitar 33 triliun. Jadi artinya memang itu belum cukup lah untuk menambal kekurangan target penerimaan pajak ya, seperti itu. Nah, namun yang menarik di sini sebenarnya ya pemerintah mengantisipasi mungkin ledakan ekonomi digital ya, karena kan ekosistemnya sudah terbentuk. Ya. Semua orang menggunakan internet, dan dari data yang ada itu kan dari sekitar 229 juta warga Indonesia yang terkoneksi dengan internet ya kan, itu kan 80%-nya ya, 80%-nya dari angka itu sekitar 200 juta itu mereka sudah bertransaksi lewat e-commerce kan, jual beli segala macam sebagai seller, ada yang sebagai konsumen, ada yang affiliate dan macam-macam lah. Jadi artinya itu ruang itu sudah terbuka banget, dan ini perlu diatur sih sebenarnya, perlu diatur. Dan pajak ini diberlakukan sekarang, dan kita anggap ya walaupun kondisi ekonomi kita belum full recover ya, masih kalau kata Purbaya dulu kalau nggak salah, nantilah tunggu 6% baru kita terapin. Tapi kan kita punya kebutuhan juga ya pajak ya, tambahan pajak mau nggak mau kita berlakukan ini dengan kondisi yang memang daya beli lagi bermasalah ya, ada gejolak di situ ekonomi global dan lain-lain. Namun ini memang harus dimulai gitu ya, dan tentu saja yang terjadi sekarang ya tadi itu ya, ada banyak ya polemik atau banyak komplain dari masyarakat, terutama dari seller ya. Yang tadi itu yang menarik juga dari media sosial yang banyak ya orang berbincangan di situ. Dari nggak cuman yang sesuai dengan undang-undang, bahkan yang 100 juta pun sekarang udah kena gitu ya, udah harus bayar, terkena pajak itu tadi ya. PP2. Nah, ini kenapa? Jadi aturannya masih ini. Kita beli rokok di warung aja, kita kena pajak, kena cukainya misalnya juga. Masuk kita transaksi yang canggih ke e-commerce yang gede, bayarnya pakai QRIS, transaksinya pakai ponsel kita, masuk pemerintah bisa lolos nggak kena pajak. Nah mungkin sudut pandang pemerintah seperti itu, makanya sekecil apapun pemerintah akan mencoba mengkolek. Jadi memang lebih seperti itu Mbak Kris menurut saya, daripada untuk menutupi shortfall itu, kalau itu memang sudah diproyeksikan akan tidak mencapai tapi setidaknya dengan begitu pemerintah juga mulai membidik nih ekonomi digital yang tadi terus berkembang itu. Mas Nailul Huda, halo.
Halo, halo, Ya, Mbak siap. Grace, Tadi maaf, kita udah ngobrol banyak maaf. soal penerimaan pajak, soal bagaimana Hmm, ini diimplementasikan. Tapi saya mau ke Mas hmm, Elhuda sebagai Direktur Ekonomi Digital Selio. Saya akan bertanya terkait dengan di tengah persaingan harga ini kan semakin sensitif nih, Mas Nel Huda ya di marketplace. Pada ya, akhirnya ya. siapa nih yang akan menanggung pajak ini? Karena arahnya kan bisa aja dengan ada pajak ini eh, pedagang menaikkan harga, ya kan? Ah, udah naikin harga berarti yang bayar mau ngomong Hmm, konsumen atau terpaksa mengorbankan margin. Jadi keuntungan ya. mereka akan tipis atau seperti apa? Mas Nel udah melihatnya. Ya, Mbak Grace, tadi saya udah mendengar banyak ya bahwa memang ini pajak yang lama sebenarnya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini saya menilai pajak marketplace ini semangatnya adalah memberikan level of playing field yang sama antara siapa? Antara pedagang yang di luring dan juga yang di daring. Nah, tadi sampaikan ketika kita membeli barang di toko yang luring ya di pasar itu kan juga pedagangnya dikenakan pajak ketika itu sudah melebihi 500 juta ke atas. Nah, ini juga sama sebenarnya bagi pedagang yang dia berjualan secara daring dan dia omsetnya lebih dari 500 juta, itu juga dikenakan pajak PPh final. Nah, sebenarnya nggak ada yang baru sebenarnya, cuman ini ada pemberlakuan yang saya rasa sebenarnya ini juga mungkin menimbulkan polemik, tapi satu sisi ini saya rasa sebenarnya memberikan persamaan level of playing field antara penjual di luring dan di daring. Nah, memang tadi Mbak Grace menanyakan apakah ini akan di-drive ke harga dan sebagainya. Saya rasa sebenarnya ini pasti akan di-drive ke harga oleh para penjualnya. Itu sudah pasti akan dilempar ke konsumen lagi. Nah, tapi ini kan juga 0,5% ya dari omsetnya kan. Artinya di situ memang memang tidak terlampau tinggi kalau kalau kita lihat dari 0,5 persennya. Tapi yang jelas adalah sebenarnya ini akan menimbulkan kekhawatiran sebenarnya. Dan kalau kita lihat Mbak Grace, sebenarnya dari jutaan ya pedagang di daring itu 90% itu dia mempunyai omset itu di bawah 300 juta setahunnya. Nah, ini tentu kalau kita lihat akan sedikit sekali lah untuk yang pedagang daring yang memenuhi ambang batas. Artinya apa? Artinya memang di sini ada ambang batas yang harusnya itu diterapkan gitu. Artinya kalau dagangan saya itu cuma 200 juta dalam setahun itu tidak dikenakan pajak PPh final. Jadi memang ini masih sangat-sangat ya bisa kita bilang ada ruang lah bagi para pedagang yang kecil-kecil ini tidak dikenakan pajak. Tapi ya kita juga harus fair juga ketika ada pedagang yang dia jualannya omsetnya sampai 1 miliar sampai 2 miliar itu juga harusnya dikenakan pajak PPh final. Jadi ini menurut saya sebenarnya ya bukan sesuatu yang baru, tapi kalau kita lihat memang komunikasi pemerintah yang tidak menginformasikan dengan baik dan benar akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat. Baik. Bicara soal sosialisasi nih, tadi juga nyambung kan Bang Cleo bicara soal sosialisasi. Mungkin Bang Cleo ada yang mau ditanyakan ke Mas Huda? Oh iya, Mas Sudah, kalau dari saya mungkin ini sebenarnya target dari pemerintah dengan pemberlakuan pajak e-commerce ini sebenarnya akan kemana ya? Apakah ini emang jadi ini akan pajak e-commerce menjadi instrumen baru untuk fiskal gitu untuk Yes. menarik lebih banyak penerimaan Ya. pajak, ataukah ada hal lain? Karena kan ini kan kita juga masih ekonomi digital ekosistemnya kan juga masih berkembang ya. Apakah ini juga perlu ada regulasi, Ya. perlu ada penataan tata kelola. Tapi di sini pemerintah sudah gencar nih ke e-commerce pajaknya. Nah, ini gimana Mas Sudah? Iya, iya. Iya, kalau yang pajak, sebenarnya kalau pajak yang e-commerce ini bukan sesuatu yang menurut saya akan mendatangkan cukup banyak ini ya, cukup banyak penerimaan negara gitu. Nah, memang kalau saya lihat sebenarnya ini
hanya untuk menyamakan antara penjual luring dalam hal perpajakan. Nah, memang arahnya saya rasa akan ke sana. Nah, ketika kita bicara terkait dengan penerimaan, tentu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa sebagian besar bahkan 90% itu pedagang di e-commerce itu dia memiliki omset yang di bawah 300 juta. Mungkin ada 500 juta itu juga sangat-sangat terbatas gitu kan. Nah, artinya memang di sini makan masih banyak masyarakat ataupun pedagang di daring yang dia di bawah threshold untuk membayar pajak. Karena kan sampai saat ini kan di atas 500 juta itu dia yang dikenakan pajak kan, pajak VVH final untuk 0,5%. Tapi di bawah 500 juta baik daring maupun luring itu tidak dikenakan pajak. Tapi yang jelas adalah peraturannya harus sama. Karena pedagang yang ada di offline, yang ada di Tanah Abang dan pasar-pasar lainnya, itu juga harus mendapatkan perlakuan yang sama juga dengan, ya bisa kita bilang, penjual-penjual yang ada di e-commerce dan sebagainya. Nah, saya rasa akan arahnya ke sana. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini juga kalau kita lihat kan sebenarnya kan tidak ada data yang pasti ya terkait dengan penjualan di e-commerce itu berapa dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa mengestimasi berapa sih pendapatan dari satu platform gitu kan. Nah, makanya ini kalau kita punya kajian, jadi ada kajian kalau misalkan kita mengejar yang kecil-kecil ini akan tadi saya rasa semangatnya bukan untuk penerimaan negara tapi lebih penyamaan level of playing field. Nah, tapi kalau mau mengejar penerimaan negara, memang di digital ini ada satu yang lebih besar lagi, yaitu apa? Pendapatan dari platform. Nah, pendapatan dari platform ini, let's say kayak misalkan ya mesin pencarian ya, browsing, kemudian ada Cukup besar beberapa ya. aplikasi untuk mendengarkan musik, untuk video dan sebagainya, itu dia tidak dikenakan pajak penghasilan platform ataupun pajak penghasilan perusahaan. Nah, makanya ini kalau kita hitung itu ternyata pajaknya cukup besar. Ketika kita menerapkan hanya 3% ataupun 1% itu pajaknya 10 sampai 30 triliun gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kalau pemerintah ingin mengejar dari pajak digital ini, tentu bukan yang pedagang-pedagang ini yang dikejar, tapi yang dikejar adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya dia media besar gitu kan. Let's say kayak tadi pemutar musik atau pemutar video dan sebagainya itu potensi pajaknya cukup besar dan itu seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah ingin menaikkan dari sisi perpajakan dari ekonomi digital. Baik. Menarik ya tadi Mas Heru, tadi kata Mas Nailul Huda ternyata kalau kalau soal pajak itu ya kalau mau bicara soal penerimaan itu jangan ke pedagang kecil tapi tetap platform-platform itu yang justrunya mesti dibidik sama sama pemerintah. Nah, balik lagi bicara soal pajak e-commerce ini. Kalau Mas Heru melihatnya ada nggak sih bakal ada efek domino kenaikan harga barang ataupun dari daya beli masyarakat khususnya untuk produk-produk kebutuhan harian itu akan ada dampaknya nggak kira-kira dengan Oke, jadi begini, kalau tujuan pemerintah itu untuk membuat medan pertandingannya lebih adil ya, yes kesetaraan. playing field, itu mungkin tidak 100% tercapai. Kenapa? Karena sebagian besar eh, pedagang yang offline, yang skala besar menurut saya, itu mereka biasanya juga punya toko online-nya. Jadi mereka tinggal mengalihkan Betul. kalau di sini pajaknya lebih gede, mendingan jualan online aja, Online aja. misalnya seperti itu. Terus tadi gimana Pak tadi? Bicara soal itu Pak, efeknya ke kenaikan harga, Oh, daya ya, beli ya, masyarakat ya. itu bagaimana? Nah ini saya agak ada pengalaman juga misalnya saat beli di produk merek A misalnya ya. Yes. Dia punya online-nya, Nah. saya beli di produk di situ, dia harganya itu katakanlah misalnya 500.000 ya. Yes. Terus kemudian toko A ini juga punya online di salah satu platform. Iya. Nah saya bandingkan dengan platform dengan produk yang sama, merek yang sama, itu lebih murah harganya. Kalau nggak salah 350.000, bedanya 150.000 Jauh, iya. sendiri, bedanya jauh. Padahal ini barangnya A, punya si toko A, tapi kalau saya ke toko A, beli barang dia sendiri, malah 500.000. Nah, itu yang mungkin dianggap tidak adilnya di situ.
betul. Jadi mungkin karena toko A ini dia langsung berurusan dengan Direktorat Pajak, dia kena PPN yang 12%, tapi ketika dia buka online, dia mungkin volumenya belum gede, belum sampai 500 juta omsetnya, mungkin dia malah bebas PPN. Nah, Dan seperti masyarakat itu. jadinya Ya. ke yang lebih murah Nah, dong. nanti kalau tapi seperti suatu saat seperti ini kalau dikenakan pajak ya mungkin harganya bisa lebih naik. Tapi kalau cuma 0,5% dengan PPN yang 11% pasti tetap bedanya Yes. jauh. Jadi kalau dibilang imbang juga susah juga. Nah makanya saya juga bertanya kenapa kayak Zalora misalnya. Yes. Kenapa dia tidak diwajibkan untuk memungut ini atau misalnya sosial apa namanya Sosiola. sosiola. Nah misalnya, apakah mereka ini sudah punya perjanjian dengan pemerintah bahwa semua produk yang dijual itu sudah kena PPN, jadi mereka tidak perlu pusing lagi kan? Kalau sudah bayar PPN, nggak perlu mikirin lagi mbak. Nah apakah seperti itu? Karena memang marketplace yang di luar tempat ini dia menjualnya cenderung lebih mahal. Nah, mungkin apakah mereka tuh semuanya kena PPN, sementara yang di sini ada yang cuma 0,5% aja. Itu mungkin yang saya pikir juga kalau untuk menciptakan level playing field itu juga agak susah juga. Bedanya 0,5% dengan 11% itu aja udah kelihatan beda Bedanya banget ya. gitu. Nah, Nah, saya harapkan itu dampaknya ke masyarakat sih. Kalau saya sebagai konsumen, konsumen ya. ya mungkin ya semoga aja tidak terjadi kenaikan harga yang sangat drastis. Iya, pasti kan pengaruhnya juga ke daya Menarik beli. ya itu ya soal apa namanya efek domino. Udah pasti kebijakan itu, apalagi pedagang kita ya, dengan penerapan kebijakan baru ada apalagi soal pajak ya kenaikan ini pasti akan direspon oleh penjual ya, seller dan lain-lain. Nah ini kan pasti akan ada efeknya di daya beli ya pasti. Apalagi kan sensitif ya harga ya konsumen kita kan ketika naik pasti dia akan wah akhirnya menahan gitu kan. Menahan atau cari lagi yang lebih lain. murah. Akhirnya mereka ada mendorong ya ada pola konsumsi ya yang mungkin tadinya udah apa namanya menikmati belanja online ya wah murah ada promo segala macam. Nah tiba-tiba dengan walaupun tipis ya kenaikannya ya mereka bisa aja akan beralih ya ini pasti akan ada efeknya. Dan mungkin yang perlu juga diantisipasi ya pemerintah ya mudah-mudahan sudah dipikirkan ya kan penjual di marketplace di loka pasar itu kan juga banyak UMKM lokal ya. Iya. Ya kan selain juga banyak produk impor di situ. Nah ini juga harus perlu harus ada perlindungan juga gitu kan. Kita kan ya kita harus mencintai produk-produk Indonesia ya lokal ya produk-produk UMKM. Nah kalau dengan kondisi seperti ini kan menyasar semua ya. Tadi kalau Mas Nailul mungkin menyebut tadi ya masih kecil lah, ada 90% yang masih di bawah 500 juta. Nah, tapi kan kalau dengan masih kecil gitu kondisinya terus ada pajak seperti ini, apakah ini akan lebih tekanan akan double ya dia ada tekanan baru ya karena pajak. Karena UMKM yang harusnya berkembang, tumbuh dia ini lagi ya, dia harus nggak bisa Menyesuaikan ekspansi diri dan lain lagi ya. juga. Nah itu mungkin perlu ada hal-hal seperti itu mungkin apakah ada insentif, ada stimulus ya, Yes. biar UMKM ini tetap ya punya pasar gitu, Yes. nggak hanya dia berjaya di pasar fisik ya, pasar luring, tapi juga di daring juga bisa berkembang gitu. Harusnya gimana tuh seperti itu? Nah, kita akan ke Mas Nailul. Mas Nailul, ini udah dibahas nih sama Mas Cleo soal insentif untuk pedagang lokal. Mas Nailul melihatnya seperti apa? Dan juga pertanyaan saya berikutnya adalah dampaknya. Tadi kan kita ngomongin soal pembeli, soal daya beli. Dampaknya ke penjual mungkin nggak? Oh karena saya dipajakin di platform ini, di marketplace ini, saya pindah aja deh misalnya ke Instagram gitu kan. Kan juga ini kan banyak juga nih yang udah mulai pindah juga nih ke Instagram. Nah itu seperti apa nih? Mas Nailul melihat penjual ini dengan kebijakan ini? Ya, pasti gini Mbak, bahwa penjual ini kan ya semua penjual itu kan pasti kan memaksimalkan keuntungan gitu kan ya. Mereka bisa memaksimalkan keuntungan itu dengan berjualan di mana gitu. Nah, tentu ini sudah kita sampaikan juga ketika itu ada pengaturan yang lebih ketat di dalam e-commerce. Kita sudah sampaikan bahwa akan ada pergeseran untuk pola konsumsi atau pola penjualan ya untuk penjual ini dia yang menjualnya yang dari e-commerce itu menjadi ke social commerce. E-commerce atau marketplace
ya seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu kan selain ada pajak itu kan ada biaya biaya administrasi dan sebagainya yang itu juga relatif tinggi dan naik sebenarnya Mbak. Nah, tentu mereka ketika tergerus untuk keuntungannya, mereka pasti akan melakukan ya searching mana nih pasar mana nih yang ataupun aplikasi mana yang mereka bisa masuki untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Itu sudah alamiah seorang pelaku usaha sebenarnya. Nah, ini sudah kita sampaikan bahwa akan ada migrasi yang cukup signifikan dari e-commerce ini ke social commerce. Meskipun ya kalau kita lihat di e-commerce itu lebih aman dan sebagainya, tapi dengan ya tadi selisih harga yang administrasi itu cukup cukup besar loh sebenarnya. Nah, selisih harga 10 sampai 15% itu tentu bisa ya bisa kita bilang tadi untuk jadikan keuntungan bagi pelaku usaha ataupun bisa mengurangi harga jual ke pembelinya. Nah, tentu ada migrasi ke sana. Meskipun juga tadi ada potensi juga ketika dia masih menggunakan e-commerce, kalau yang dia dikenakan pajak pasti akan di-drive tuh kepada pembelinya. Nah, yang kedua ini tadi terkait dengan apa sih insentif apa gitu kan. Nah, kita sebenarnya sudah sampaikan bahwa ini kan di e-commerce itu kan 90% adalah penjual yang ataupun produk-produk yang dijual adalah UMKM ya, produk-produk yang dari impor. Nah, impor ya. makanya kita sampaikan harus ada dukungan untuk pelaku usaha lokal. Siapa sih pelaku usaha lokal? Pedagang yang dia menjual barang made in-nya Indonesia ataupun produsen. Produsen UMKM kita yang dia lokal-lokal inilah. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan ada bantuan ataupun insentif ke arah sana bahwa penjual lokal ini juga diberikan insentif dan sebagainya untuk bisa bersaing dengan siapa? Dengan barang-barang yang dia berasal dari impor. Makanya ini juga di Permendak yang terbaru, kalau nggak salah ya, Permendak yang terbaru itu sudah diatur terkait dengan informasi dia origin of product ataupun made in-nya made in mana. Dan itu kita sudah suarakan itu sejak 5 tahun yang lalu bahwa harus ada informasi barang itu diproduksi dari mana ketika kita mengintip ataupun melihat informasi produk di satu etalase e-commerce. Makanya ini yang kita dorong dan sudah dilakukan ya untuk origin of produknya. Tinggal kita mendorong lagi bahwa ini loh harus ada insentif bagi mereka nih yang dia produk lokal atau perusahaan lokal yang berjualan di e-commerce. Sehingga ini juga ada dorongan kepada pelaku UMKM kita agar bisa bersaing dan sebagainya. Tentu ya tadi kalau dia omsetnya sudah lebih dari 500 juta, 1 miliar ataupun 2 miliar, itu kan juga harusnya diberikan perpajakan ataupun kebijakan perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, Mas Heru mungkin mau menambahkan atau mungkin ada pertanyaan juga untuk Mas Heru khususnya tadi soal insentif untuk pelaku usaha lokal dengan adanya kebijakan ini atau seperti apa, Mas Heru? Uh, ya, mungkin yang ingin saya tanyakan ke Mas Yuda, yang tadi yang soal level playing field ini Mas, jadi apakah benar dari dengan pajak 0,5% ini bisa benar-benar membuat persaingan antara pedagang online dengan yang konvensional itu memang bisa benar-benar berimbang gitu Mas? Ya. Apakah tujuannya bisa dicapai? Ya, iya, Mas Heru. Tentu kalau kita mengukur berdasarkan dari kemampuan ya, itu kan tentu ada perbedaan pasti kan. Ketika untuk pedagang luring harus menyewa tempat, ketika ya pedagang daring itu kan nggak menyewa tempat kan. Artinya dia menyewa tempat dalam tanda kutip itu berdasarkan apa yang dijual. Tapi kan kalau pedagang luring dia dalam hal tahunan ataupun dalam hal waktu gitu. Nah, tentu akan berbeda dari sisi kemampuannya. Nah, tapi yang terus adalah ini level playing field dalam hal aturan. Aturannya seperti apa sih? Apakah dari sisi misalkan dari sisi luring itu kan juga dikejar-kejar oleh orang pajak juga gitu kan. Mereka yang dia di data dan sebagainya gitu kan. Itu kan juga dikejar oleh orang pajak gitu kan. Nah, tentu ini juga harus ada juga gitu kan untuk yang pedagang yang dia berjualan di online atau di daring itu juga ada kena ataupun ya bukan dikejar ya tapi
mempunyai aturan yang serupa terkait dengan perpajakan dengan orang yang berdagang di luring, maaf. Nah, tentu ini yang jadi semangatnya adalah ke sana gitu. Nah, sebenarnya ini sudah kita sampaikan dari beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara terkait dengan bagaimana sih apa sih penyebabnya pedagang di daerah untuk orang ini dia berbelanja via via daring dibandingkan dengan via luring gitu. Nah, ini yang memang kita sebutkan tadi bahwa ini harus ada level playing field yang sama nih terkait dengan aturan terkait dengan perpajakan dan sebagainya yang sama antara pedagang daring dan pedagang luring. Tidak boleh dibedakan. Teman-teman kita yang ada di Tanah Abang dan sebagainya itu juga harus mendapatkan perlakuan yang serupa juga dengan yang ada di daring. Kalaupun di daring itu dia tidak terkena pajak ya yang luring harusnya juga sama gitu. Nah, sekarang kan yang luring itu terkena pajak, masa yang di daring Dan juga enggak. Itu sih pajak. kalau saya lihatnya dari sisi ini ya, untuk kesamaan aturan terkait dengan perpajakan dan semangatnya adalah penyamaan level of playing field tadi sih. Siap. Terima kasih Mas Nelul. Nah, sekarang untuk Mas Cleo terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya Asosiasi E-commerce itu kan menilai sebenarnya kepastian regulasi, itu harapan mereka. Integrasi sistem dan edukasi tadi, Ya. sosialisasi pelaku usaha itu jadi penentu nih keberhasilan implementasi ini. Harapannya Mas Cleo untuk kebijakan ini. Oh iya, jadi kalau jelas ya kalau dari ini kan suatu yang baik ya, yang awal yang bagus untuk dilakukan lah untuk tadi itu menciptakan playing field ya yang kesetaraan atau kesamaan atau persaingan yang sehat antara pedagang online maupun yang konvensional ya. Jadi di sini ya artinya sekarang gini, pemerintah juga harus melihat bahwa di sini artinya karena dengan banyaknya komplain ya, ada komplain dari seller, dari publik lah katakan seperti itu, kan jadi masukan harusnya buat pemerintah bahwa ini ada problem yang harus dievaluasi ya, yang harus dibenahi karena kan ini kan jangan sampai komplain-komplain itu hanya dibiarkan ya kan, karena kan ini kan berjalan terus ya dan nggak mungkin dihentikan ya, kebijakan sudah diketuk, udah ada dasar hukumnya segala macam. Artinya memang penyesuaian sambil berjalan tuh gimana caranya tidak ya artinya tidak UMKM atau mungkin perdagangan e-commerce atau perdagangan online ini jadinya ini lagi tidak malah justru mengganggu ininya atau pertumbuhan ininya transaksi di situ ya. Nah, seperti itu karena orang gairah untuk belanja di sana juga makin meredup ya. Nah, ini mungkin pemerintah harus antisipasi seperti apa? Apakah dalam bentuk sosialisasi yang mungkin lebih efektif? Karena juga banyak para pedagang itu juga belum mengetahui secara detail ya soal perhitungan pajaknya seperti apa gitu kan. Mereka taunya lah kok di nanti di struk otomatis saya sudah kepotong, ada PPh ini kan buat ini ya, PPh baru ya, Iya. yang ada potongan pajak gitu kan. Oh, padahal juga mereka omsetnya juga nggak sampai 500 juta ya kan, bahkan mereka cuma 200 juta udah muncul. Jadi masih ada inilah mungkin trial and error yang terjadi di situ ya. Mungkin perlu ada perbaikan yang lebih yang segera lah kata seperti itu. Jadi evaluasi penting nih. Sambil bertahap ada perbaikan lah seperti itu. Mungkin yang itu perlu dilakukan. Kalau dari Mas Heru, harapannya untuk kebijakan ini dan bagaimana Indonesia bisa belajar dari negara lain, kan Australia sudah menerapkan, Eropa, Singapura, agar ini berjalan dengan baik, implementasi juga berhasil. Ya. Seperti apa Mas Heru? Saya kira langkah yang diambil pemerintah dengan menunjuk 4 marketplace ini, 4 platform ini, itu akan membuat perbedaan yang sangat besar. Jadi daripada membiarkan atau menunggu pedagang online untuk membayar pajaknya, yang hampir pasti tingkat kepotongannya mungkin nggak sampai 50%. Dengan cara demikian mungkin tingkat kepotongannya itu bisa melonjak 90%, saya yakin seperti itu. Karena kan kalau mereka jualan di Shopee misalnya, kalau Shopee udah menerapkan sistem yang otomatis, itu dia hanya otomatis Mbak. Yes. Itu mau nggak mau dia ikut. Pajaknya itu udah terbayar Pasti sendiri. kepotong. Ya, jadi seperti eBay dan Amazon di Amerika itu mereka sistemnya udah otomatis. Kalau penjual itu omsetnya sudah di atas $100.000 atau sudah minimal 200 kali transaksi,
ya sudah nanti sama Amazon kena pajak yang mereka ya, saya nggak tahu nilainya karena mereka setiap negara bagian beda. Di Amerika tidak ada PPN yang berlaku nasional itu nggak ada. Itu terserah setiap negara bagian dan ada 50 negara bagian makanya beda-beda. Nah, terus kemudian tadi saya mungkin perlu meral sedikit. Tadi kan saya bilang bahwa kalau angkanya tidak signifikan ya, 0,5% dibandingkan 11%. Tapi setelah saya pikir ulang, saya ambil contoh misalnya saya jualan baju. Saya kena, omset saya masih kecil, saya kena pajak 0,5%. Tapi ketika memproduksi baju itu, saya butuh benang, saya butuh kain, dan ketika saya beli itu di online juga, mereka juga kena 0,5%. Akhirnya akumulasi bahan baku yang saya dapatkan untuk memproduksi baju yang biasanya harga 200.000, mungkin jadi 300.000. 300.000. Nah itu bukan sekedar saya kena 0,5% aja, tapi ketika saya beli bahan baku, mereka juga kena 0,5% semua. Nah itu yang membuat akumulasi itu yang pajak yang sekitar 0,5% itu mungkin angka akhirnya bisa 10% lebih. Dari 300.000 bisa 330.000 bisa jual. Iya. Ya karena memang bukan cuma saya aja yang kena Semua. 0,5%, tapi pemasok saya Pemasok juga kena. selama mereka omsetnya 500 juta ke atas itu, di bawah 4,8 miliar, mereka juga kena. Jadi kalau tadi efek domino sudah disinggung Pak Lea juga ya, kita harapkan efek dominonya tidak terlalu besar ya, seperti ketika dulu PPN akan dinaikkan menjadi 12%, itu kan Nah, terus itu gimana kacau karena efek kacau. dominonya seperti apa, terus orang pada ngerem investasi dan sebagainya. Jadi kita harapkan yang ini tidak akan terlalu besar dampaknya, dan menurut saya apa yang dilakukan sekarang dengan menunjuk 4 platform ini akan membuat tingkat kepatuhan pajaknya lebih tinggi dan mungkin pemerintah bisa segera melihat hasilnya. Siap. Tadi kita udah banyak banget bicara soal hal ini, soal mendorong kepatuhan, apakah ini akan membebani UMKM. Intensif juga buat pedagang lokal, karena kan mau nggak mau e-commerce tuh ada pedagang lokal di sana walaupun banyak impornya. Terima kasih banyak Mas Heru, terima kasih banyak Mas Cleo, dan juga terima kasih banyak Mas Huda, tadi insight-nya powerful banget, luar biasa. Salam buat teman-teman Selios ya, dan teman-teman semua pelaku-pelaku usaha juga tetap harus semangat walaupun ada implementasi baru. Diharapkan ini juga tadi menciptakan persaingan usaha yang sehat. Saya Grace Yunike pamit, sampai bertemu di meja redaksi episode selanjutnya. Thank you.